warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan anggota Dewan Pakar PKS yang baru saja memberikan paparan, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Muhammad Setio Sularso. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau insya Allah kita semua ada tambahan energi untuk kemenangan PKS 2024 dan juga kemenangan Anies Baswedan di 2024. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua BPW Jatijaya Bapak Dr. Abdullah Fikri Fakih beserta sekretaris beliau Mas Wajdi dan seluruh jajaran. Hadir juga di sini para pimpinan DPP, ada Wasekjen Pak Sugeng Susilo, ada juga dari BP3 Dr. Pardan. Juga saya hormati, saya banggakan Ketua DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta Mas Agus Masudi beserta seluruh jajaran di DPW, dan juga Ketua MPW Mas Dwi Budi beserta seluruh jajaran, dan juga Ketua DSB Ustadz Ma'ruf beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati anggota DPR RI ya, Dr. Sukamta, izin dan saya tugaskan memang beliau hari ini mendampingi Ketua Majelis Syuro PKS memberikan bantuan pada saudara-saudara yang tertimpa musibah di Turki. Dan insya Allah hari Selasa besok dijadwalkan bertemu dengan Dubes Indonesia untuk Turki, dan kemudian saya minta beliau juga untuk mendampingi saya kunjungan ke Amerika Serikat ya, tanggal 7 insyaallah saya ke Amerika. Jadi Pak Kamta saya minta untuk berangkat duluan ke sana. Yang saya hormati para anggota DPRD provinsi maupun kota kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta, juga calon-calon ini yang existing dan calon ya, calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Para kordapil baru saja dilantik, hadirin hadirat sekalian, insan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan pada kita, kesehatan pada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Satu lagi yang bersama saya ini Wakil Ketua Bidang Polhukam ya, mantan Ketua DPW Daerah Istimewa Yogyakarta Gus Pur yang hari ini masih bimbang menentukan dapilnya. Apakah mau di Jogja, apakah mau di Cilacap, atau di Purbalingga? Karena semuanya kuat semua. Saya sangat senang ya bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian, begitu optimisme untuk menyongsong kemenangan, dan seperti kemarin mungkin sudah diungkapkan juga oleh Ketua Majelis Syuro pada saat Rakernas, seolah-olah beliau mencium aroma kemenangan. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita ingin mudah-mudahan ini betul-betul menjadi pertanda kemenangan dan bisa kita realisasikan ya. Dari Jakarta ke Surakarta naik kereta bersama sahabat, menangkan PKS di Yogyakarta, menang berkah dan bermartabat. Saya apresiasi kepada BPW Jatijaya yang bekerja sama dengan DPW Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Karena sekolah kepemimpinan partai ini menjadi sebuah keharusan yang kita buatkan di dalam panduan memang seperti itu. Agar apa? Kita mengenali betul
persoalan-persoalan yang ada di negeri kita. Dan dengan bergabungnya para jenderal menjadi Dewan Pakar, alhamdulillah kita ada tambahan wawasan dan keilmuan terkait dengan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan kita. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Letjen Setio Sularso tadi memberikan wawasan yang menyadarkan kita semuanya bahwa ternyata ini dari abad-abad yang lalu, ya, perencanaan yang diinginkan oleh mereka itu sudah terus-menerus. Kitanya aja kadang melupakan, seolah-olah nggak ada ketersambungan dengan masa lalu, sehingga pelajaran sejarah dihilangkan dari pendidikan kita. Ya, ini persoalannya. Oleh karena itu mungkin saya minta izin ke Pak Letjen Setio Sularso. Beliau memiliki buku yang bagus, Dendam Sejarah Kubilaikan di Tanah Jawa. Jadi kalau itu nanti bisa dicetak ulang, ini bisa dibagikan kepada yang hadir di tempat ini, Jenderal. Karena itu menyadarkan betul tentang apa yang terjadi pada masa lalu, yang itu kemudian akan berujung juga pada masa sekarang dan mungkin pada masa-masa yang akan datang. Tinggal peran kita apa dalam membangun peradaban ini? Apa kita akan berdiam diri sehingga anak cucu kita juga menjadi korban yang dilindas oleh pertarungan ideologi, pertarungan kekuasaan dan kerakusan ekonomi atau hal-hal yang lain. Nah, tentu kita tidak ingin kita berdiam diri, pasrah, tetapi kita tentu perlu memiliki kewaspadaan dan bisa bangkit, ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dulu ada pernah buku di zaman Pak Soekarno namanya Dunia Baru Islam, ya. Itu yang menulis adalah Lotov Stoddard. Nah, kita tidak boleh berputus asa dengan berbagai situasi hari ini. Sebagaimana saya juga sering mengungkapkan, Lotov Stoddard aja waktu itu masih optimis. Dia bahkan mengungkapkan dalam satu untayan katanya, yang lama musnah, masa pun berubah, dan di tengah puing reruntuhan muncullah kehidupan baru. Dan mudah-mudahan kehidupan baru itulah kehidupan yang kita memang bisa berjuang membangkitkan kembali pada hari ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu pada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah dipilih menjadi Kordapil dan menjadi bakal calon anggota legislatif baik di pusat, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jenderal bahwa sekarang pertarungannya bukan di front-front pertempuran, tapi pertarungannya adalah bagaimana membuat legislasi. Hanya dengan satu kalimat menghilangkan kata asli saja, sedemikian dampaknya luar biasa. Ya, itu banyak terjadi di masyarakat. Ya, hanya merubah 1-2 klausul undang-undang, konstitusi, ya, atau aturan-aturan pemerintah, semua bisa berdampak luas pada kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya bertanggung jawab untuk tadi ketika Munas ini saya diamanahi untuk mencapai kata minimal 15%. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang hari ini menjadi anggota legislatif dan bakal calon anggota legislatif, kiranya mau membantu saya mencapai target itu? Mau serius untuk berjuang memenangkan PKS? Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan jalannya, ya. Karena memang persoalan-persoalannya saya kira dengan kondisi yang dipaparkan oleh Pak Letjen tadi adalah kita menghadapi situasi yang sulit. Masyarakat sekarang ini sedemikian pragmatis. Apa yang bisa saya dapatkan instan pada hari ini? Ya, setelah dia dapat, mungkin ada yang sekedar murah aja 20.000 berubah suara. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Tetapi efeknya 5 tahun berkepanjangan dia sengsara. Nggak dipikirkan, yang penting hari ini bisa. Nah, kalau suasana terjadi seperti itu terus menerus, maka yang terjadi orang ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan dengan pola-pola transaksional seperti itu, maka niscaya mereka akan menciptakan masyarakatnya, kalau bisa masyarakatnya miskin terus. Kenapa? Harga demokrasi akan semakin murah. Hanya diberi 10.000, 20.000 bisa berubah suara. Dan itu akan sulit terjadi pada masyarakat yang berdaya, masyarakat yang sudah ekonominya sejahtera.
Dia semakin cerdas dan semakin bisa memiliki free will untuk memilih siapa yang menurutnya layak untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasinya. Sehingga semakin cerdas, semakin sulit untuk bisa diintervensi. Nah, inilah yang menjadi tugas berat kita. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kita sebagai calon anggota dewan atau anggota dewan yang hari ini existing, terus edukasi masyarakat ini sehingga mereka memiliki kecerdasan. Tidak terus di dalam kepapaan, dalam kemiskinan. Sehingga ada pepatah Arab yang mengatakan, hajja'il kalb sayatba', laparkan anjingmu, pasti dia akan mengikuti kamu. Ini akan dilakukan oleh politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab dengan hanya sekedar bermodalkan money politik sesaat, setelah itu masyarakat dimiskinkan. Saya kira ini tidak ingin kita lakukan seperti itu. Nah, oleh karena itulah saya berharap bahwa ketika kita menjadi BCAD, sejak awal kita sudah canangkan keseriusan. Jangan berpikirnya sekarang ini adalah masalah saya akan ditempatkan di nomor berapa. Karena masih juga ada ketika ini, kalau saya nggak nomor 1, nomor 2, saya nggak usah dicalonkan. Apalagi dalam situasi yang mungkin masih terbuka, tertutup seperti ini, ya. Mesti orang bimbang, saya mau nyalon enggak? Ya. Nah, ini dibawa kebimbangan seperti itu. Nah, bagi kita sebagai seorang pejuang, nggak ada itu kata 1, 2, 3 atau 8 atau 10, ya. Saya ada di DPRD DKI, malah meminta dia, Pak Presiden, saya nggak usah tempatkan nomor 1, ya nomor 7 saja. Loh, kenapa kok nomor 7? Ya karena kemarin saya nomor 7 juga jadi. Jadi mungkin dia punya banyak stok kemarin itu mencetak nomor 7-nya banyak. Stoknya masih banyak. Dan itulah juga saya dengar katanya, kenapa kemudian penomoran bagi partai yang masih existing kok boleh opsional, boleh memilih atau boleh tidak memilih, walaupun sebagian besarnya tidak memilih, karena mungkin stok partai-partai itu masih banyak. Kecuali PKS sudah habis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ingatkan ini bahwa dengan kondisi yang seperti ini, camkanlah bahwa kita ini sebagai pejuang, tadi dengan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita, bukan hanya sekedar kita bisa jadi dewan. Setelah itu yang jadi anggota dewan lebih jauh lebih banyak lagi tantangan, tanggung jawab yang harus dia lalui. Nah, oleh karena itu, ini harus kita menjadi struggle bagi kita. Tapi mungkin sekedar bocoran katanya ya, terbuka tertutup ini akan ada pada titik tengahnya win-win solutionnya. Nanti mungkin semi terbuka katanya begitu. Ya win-winnya kan begitu, satu tertutup, satu terbuka, ya semi terbuka. Artinya apa? Bagi caleg yang kemungkinan dapat di atas 30%, dia akan jadi tanpa ada intervensi partai. Tapi bagi yang di bawah itu, kemungkinan partai yang diberikan kewenangan untuk memberikan siapa caleg yang akan dijadikan. Ya, jadi tugas kita, saya kira, udahlah, lupakan saja itu antara yang terbuka tertutup. Yang penting kita berjuang. Dan insya Allah perjuangan kita nggak akan menjadi sia-sia. Insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga alhamdulillah di sini wakil ketua BPKD Pak Arief di sini depan Pak Arief. Ini yang punya kepala-kepala daerah ikut juga memenangkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, oleh karena itu setelah saudara sekalian mendapatkan SKBCAD tadi, ya jangan kemudian hanya sekedar bangga dan berhenti nggak melakukan apa-apa. Wah, ini dapat SKBCAD nih, lumayan nih, bisa dipesantrenin di bank. Nggak laku, nggak bakal laku. Nah, jadi tugas kita setelah menerima SK itu kita harus bekerja, ya, kita harus berbuat. Banyak hal yang kemudian kita harus perbuat. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah betul-betul kita melakukan silaturahim ke berbagai elemen masyarakat. Ya, kenapa? Karena menurut survei Kedai Kopi kemarin bahwa people intensive, ya, pertemuan langsung antara caleg dengan masyarakat
itu masih tinggi, sekitar 75% masyarakat akan tertarik dengan kehadiran seorang caleg di daerahnya yang bisa memberikan harapan kepadanya, yang bisa memberikan solusi-solusi atas apa yang akan terjadi di daerahnya. Jadi itu makin people intensive. Jadi inilah yang harus kita lakukan, silaturahim terus ke berbagai elemen masyarakat. Ya. Nah, dengan itu mudah-mudahan masyarakat mengenali kita, dan dengan pengenalan itu masyarakat mudah-mudahan hatinya kemudian tertambat pada kita, dan pada akhirnya kemudian bisa mencoblos kita di TPS. Ya. Maka ketika hadir di masyarakat itu, camkanlah sabda Rasulullah SAW, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu libasakum wa aslihu rihalakum ka'annakum syammatun bainan nas wa innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahhush. Ada hal yang diingatkan oleh baginda Rasul SAW ketika kita ingin bersilaturahim mengunjungi saudara-saudara kita. Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian, maka perbaikilah baju kalian. Baju nggak perlu mewah, yang penting api, bersih, dan orang merasanya tuh ya performanya diperbaiki, merasa nyaman kalau berbicara, bergaul dengan kita. Ya mungkin karena tadi performance kitanya memang dibuat nyaman. Ya bagi yang bisa beli wangi-wangian, Rasulullah juga akan senang wangi-wangian gitu ya. Jangan bau-bau yang macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi orang nyaman terus bisa berdiskusi, dialog dengan kita. Ya. Lalu kendaraan-kendaraan kita juga tadi perbaiki. Jangan sampai baru 1 kilometer kendaraan udah mogok karena nggak pernah diservis. Ya, diperbaiki. Ya. Dan saya terus terang sangat menaruh hormat pada kendaraan-kendaraan yang dipelihara oleh TNI Polri, khususnya TNI. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau yang pernah ikut di Lemhanas itu, supir itu udah jam 3 udah bersihin mobil-mobil para jenderal, udah bersih lagi, mau pulang tuh udah bersih, hujan nggak hujan udah bersih. Dan selalu seperti itu. Beda sama kita, ya. Kadang-kadang nggak hujan pun kotornya luar biasa. Apalagi hujan ada alasan. Hujan Ustaz, oh iya hujan. Tapi TNI nggak boleh begitu. Hujan nggak hujan, bersih terus itu ketika mau dipakai. Ya, saya pernah naik mobil agak nggak nyaman. Rodanya begini, duk gitu. Saya tanya ke supir saya, ini kenapa? Dan rodanya saya harus diganti. Ya. Kenapa? Udah banyak menggelembung mungkin itu. Jadi nggak enak. Terus kok kenapa nggak diganti? Nanti aja katanya kalau pas servis yang berikutnya. Nah, saya bilang hati-hati loh, ini rodanya dulu diganti atau kamu duluan yang diganti? Akhirnya apa? Besoknya kemudian masukin ke bengkel, ganti ban. Iya, karena ini masalahnya fatal kalau ada kecelakaan apa segala macam, bukan karena kita nggak waspada, kita sendiri yang lalai. Ada hal-hal yang sepele seperti itu, kemudian kita biarkan aja, ini nggak apa-apa, cuma ban. Ya nggak apa-apa ban, tapi kalau udah meledak dan kemudian kita celaka bersama, ya nggak tahu jadi mati syahid atau enggak kalau begitu. Ya, awal tadi jadi mati bunuh diri, udah tahu ini kepada kecelakaan gitu. Ya, nah maka itu harus hati-hati. Pantas kalau Rasulullah SAW tadi mengingatkan, ya, fa'aslihu rihalakum, perbaiki kendaraan-kendaraan kalian. Kenapa begitu? Ka'annakum syammatun bainan nas. Karena kamu itu orang-orang istimewa di hadapan manusia yang lain. Ibarat tai lalat di wajah kita. Betapa indah dan cakepnya kita ketika memiliki tai lalat seperti Gus Udin ini. Ya. Jadi pusat perhatian. Ya. Jadi apa yang terjadi pada kita dilihat betul oleh masyarakat. Ya, kita orang-orang istimewa. Jangan sekali lagi tadi kita justru memiliki aib di tengah masyarakat. Ya, ketika masyarakat yang biasa memiliki aib mungkin biasa-biasa saja. Tapi ketika kader PKS punya aib, kader PKS melakukan aib, apalagi aibnya diobral di media sosial. Nauzubillah. Ya, maka itu kita tutup aib-aib kita. Saya pikir kita punya kekurangan-kekurangan, ya.
tetapi kita tidak ingin itu terpublish, dan kita pun berdoa mudah-mudahan Allah tutup segala kekurangan kita. Allahumma astur auratana, ya Allah tutup berbagai kelemahan, aib dan kekurangan-kekurangan kita. Karena itu yang akan kemudian menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, satu sisi lain kata Rasulullah SAW di akhir sabdanya, Innallaha la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tindakan-tindakan buruk dan yang mengarah kepada tindakan yang buruk. Oleh karena itu, ketika turun ke masyarakat jangan bawa berita-berita hoax, ya. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Karena Allah nggak suka itu. Kalau Allah nggak suka, ya mungkin masyarakat juga belum tentu suka, gitu. Nah, jadi ini yang dicamkan oleh kita semuanya, bahwa kita harus datang ke masyarakat dan kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Mudah-mudahan hati masyarakat insya Allah tertambat pada diri kita. Siap berbuat seperti itu? Nah, syukur-syukur Allah mudah-mudahan berikan rezeki kepada kita, ya, ketika datang ke masyarakat membawa sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu penting juga, ya. Saya sering mencontohkan ada seorang ustadz yang ditengok oleh muridnya karena dia sedang sakit. Jadi kata muridnya kepada ustadz orang Betawi, "Ustadz, apa yang dirasa?" Kata ustadznya, "Gua mah kagak ngerasa apa-apa. Lu kesini kagak bawa apa-apa." Coba kalau lu kesini bawa jeruk, ya bisa gua rasain nih. Asam apa manisnya gua rasain bisa. Ya, muridnya merasa salah akhirnya. Ya udah Ustaz, gua doain aja lah. Gua aman kan, gua yang ngajarin lu doa. Gua udah tahu duluan doa daripada lu. Jangan sampai nanti sebagai anggota dewan dibegituin sama konstituen. Ya. Makanya kalau ada rezeki berbagilah, ya, dengan masyarakat. Tapi bukan kemudian itu money politik, ya berbagi, ya. Namanya itu apa yang kita menghidupkan sunnah Rasul, ya. Tahadu tahabbau. Saling memberi hadiah lah, ya. Pasti akan muncul rasa cinta kasih. Ibu-ibu yang datang ke majelis taklim, ya, kemudian memberikan kerudung seperti ini kan ada rasa, wah iya, ini kerudungnya cantik, menarik, orange, dan bisa menambah kecantikan dan kesolehan. Nah, jadi senang dia pakai. Nah, jadi gitu. Apa yang kita bisa berikan, nggak harus mahal, saya kira. Orang itu bisa tertambat hatinya bukan karena kemahalan, karena ada hal-hal yang sederhana yang dia bisa rasakan pada hari itu, justru merasa ini yang membantu keluarga kita. Ada orang ibu yang mungkin silaturahim ke tetangganya, tetangganya pas kehabisan bawang, hanya sekedar memberi bawang aja, itu merasa luar biasa dibantu, ya. Kenapa? Karena itulah hal-hal yang sederhana. Nah, jadi ini saya harapkan seluruh caleg-caleg sekarang ini bekerja dengan politik silaturahim, ya. Itu yang saya canangkan, politik silaturahim. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu saudara sekalian, para caleg, ya, buat tim sukses. Saya yakin kita semua punya keterbatasan dan kelemahan. Nggak mungkin kita bisa mensilaturahimi seluruh konstituen kita, ya. Nggak mungkin itu bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan itulah kita harus membentuk tim sukses. Saya sebagai presiden PKS, apalagi dapil saya bukan hanya di Jabar 7, DIY juga jadi dapil saya sekarang. Ya, makanya bagaimana pemenangan di daerah istimewa Yogyakarta juga menjadi tanggung jawab saya. Ya, karena saya suka ditanya oleh KMS, ya, gimana tuh kaitan dengan daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta? Ya, saya jelaskan apa yang saya lakukan, ya, dan berapa dapil-dapil saya suka ditanya juga oleh beliau. Nah, jadi ini hal-hal yang memang menjadi perhatian kita semuanya.
Oleh karena jangan anggap bahwa saudara-saudara sekalian ini bekerja hanya sendirian, tidak. Ya, diperhatikan oleh DPD, diperhatikan juga oleh DPW, diperhatikan juga oleh DPP. Ya, maka itu bekerjalah seoptimal mungkin apa yang kemudian bisa dilakukan. Bentuk tim sukses. Saya juga membentuk tim sukses. Kenapa? Ketika saat saya pergi seperti ini, ya, tim sukses saya sekarang bekerja. Saya dapat laporan karena dapil saya sedang kebanjiran, daerah Karawang, Bekasi, beberapa wilayah banjir. Ya. Dari luapan Sungai Ciherang, ada juga memang itu dapil yang memang karena di dekat pantai itu ketika banjir memang berkepanjangan, kadang sebulan, 2 bulan. Ya, itu saya kesini, tapi tim sukses saya, ya, itu sedang terus berkeliling, ya, sambil memohonkan maaf mungkin ya, mohon maaf nih Pak Saihu nggak bisa kesini karena lagi keluar kota, tapi apa namanya kiriman saya nyampe kira-kira. Ini ada titipan dari Pak Saihu, ya. Nah, jadi hal seperti itu perlu dilakukan karena keterbatasan kita. Kalau kita mampu semua menjangkau oleh kita sendiri, ya silakan saja, tapi itu rasanya berat. Apalagi yang memiliki jabatan-jabatan struktur di PKS, ya. Atau cukuplah saya sekedar broadcast aja di media sosial. Belum tentu orang kampung-kampung buka medsos, ya. Nggak paham dia. Nah, oleh karena tadi ini perlu bentuk tim sukses. Kalau bisa tadi ketika membentuk jangan tanggung-tanggung, lakukan itu secara terstruktur, masif, ya, sistematis. Ya, saya mau lakukan itu, ya, sehingga tadi bisa menghitung berapa sesungguhnya suara saya hari ini, karena tadi pendataan yang masuk, oh keluarga ini sudah mendukung saya, isinya 3 orang, keluarga ini hanya baru 1, ya, kepala keluarganya saja, sehingga per TPS itu betul-betul dipetakan. Ya, sehingga yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita dan kemenangan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Yang ketiga saya ingin ingatkan, jangan kemudian kita patah semangat. Ya, kadang ketika melihat, di dapil ini ada incumbent, kita kemudian nggak bergairah. Ya, nggak bakalan rasanya kita udah berjuang di situ. Ya, akhirnya bekerjanya ya nggak serius. Ya, saya harap tidak terjadi begitu. Atau hanya sekedar ada memang caleg perempuan. Ketika caleg perempuan masuk, tadinya memang nggak menyengaja, nggak niat untuk nyalek, tetapi karena kekurangan perempuan jadi kemudian dimasukin. Ini caleg administratif saja, nggak kerja-kerja. Saya harap nggak ada yang seperti itu. Ya, saya yakin saudara-saudara sekalian ini sudah terlatih dan siap untuk menjadi caleg PKS untuk menang di 2024. Siap? Allahu Akbar. Jadi jangan pernah kita berputus asa sebelum berperang. Tadi ya kita banyak belajar dari Jenderal Setia Sularso. Beliau ini dan tentara-tentara itu betul-betul memikul NKRI. Kalaupun kakinya sampai bengkok-bengkok gitu. Nah, kita belum apa-apa. Ya. Belum apa-apa kerja-kerja kita dibanding orang yang sudah sedemikian berjuang dengan tenaganya, pikirannya dan sebagainya. Oleh karena itu lakukan ini optimal, ya, seoptimal mungkin. Makanya saya berharap bahwa sinergitas di antara para caleg pusat, provinsi dan kota kabupaten ini lakukan secara sinergis, ya. Karena itulah yang kemudian akan suaranya ini nanti linear antara suara di DPRD kota kabupaten dengan DPRD provinsi dan DPR RI. Ya, jangan sampai suaranya justru semakin berkurang. Saya melihat ada beberapa daerah yang kemudian mengalami hal seperti itu. Saya ingin contohkan misalnya Jawa Timur. Ketika dia paparan, anggota jumlah suara di DPRD kota kabupaten di total se-Jawa Timur adalah 1,2 juta. Ya. Tetapi kemudian apa? Ketika masuk ke provinsi, suaranya berkurang 200. Jadi 1 juta. Dan ketika yang memilih anggota DPR RI itu berkurang lagi menjadi 800.000. Ya, ini pekerjaan yang nggak linear, terlihat pada akhirnya. Kenapa? Harusnya tadi kalau 1,2 juta di DPRD kota kabupaten harusnya juga dapat juga 1,2
juta di DPRD provinsi, 1,2 juta juga di DPR RI. Sehingga dengan begitu bisa mengantarkan lebih banyak lagi anggota DPR RI. Nah, kita kadang tadi nggak linear, oleh karena itu sinergi tadi antara pusat, provinsi dan daerah, kota, kabupaten ini harus sinergi betul. Ya. Ada hal yang sebaliknya. Di dapilnya Mas Rafiq itu Jawa Tengah 7. Hal seperti itu juga terjadi. Suara anggota DPR RI jauh lebih banyak daripada suara anggota DPRD provinsi dan suara anggota DPRD kota kabupaten. Kenapa? Rupanya atribut-atribut yang diberikan oleh anggota DPR RI nggak tersalurkan kepada konstituen, masih menumpuk di rumah anggota caleg-caleg yang di provinsi dan kota kabupaten. Jadi apa yang dapat ya suara DPR RI-nya saja. Nah, oleh karena itu saya berharap ini nggak boleh terjadi ke depan. Ya, sinergi lah. Mau tandem silakan tandem. Ya, ayo jangan tandem mungkin dengan satu orang misalnya DPR RI, tandem dengan seluruh anggota DPRD provinsi hanya dengan satu orang. Saya nggak memperbolehkan itu. Kenapa? Karena yang lain akan perlu juga tandem. Ya. Maka kalau DPR RI-nya satu, ya provinsinya kalau satu dapilnya itu sama dengan anggota DPR RI, ya satu juga. Atau kalau DPR RI-nya satu, di provinsi bagi berapa dapil? 7. Nah, satu dapil itu satu anggota DPRD provinsi. Nah, kemudian di kota kabupaten tadi ada yang 5, ada yang 6, silakan. Tapi tandemnya ini dengan satu. Jangan kemudian mengambil semua calon anggota DPRD kota kabupaten diambil semua oleh satu orang, sehingga yang lain nggak kebagian, habis. Nah, karena banyak juga di dapil saya maunya tandem sama presiden. Saya nggak boleh. Kalau tandemnya semua sama saya semua, dengan yang mana yang lain-lain ini akan kerepotan. Maka disebarlah, displit silakan dengan yang lain. Ya. Jadi ini harus dilakukan. Sekali lagi itulah yang menunjukkan bahwa kita betul-betul melakukan tim sukses ini secara struktur, masif dan sistematis. Ya. Kalau masih ada yang tumpang tindih satu sama lain berarti nggak sistematis. Nah, mohon nanti ini struktur ketua DPW, ketua DPD mengecek betul ya kesiapan akan hal itu. Jadi saya berharap jangan putus asa ya, karena nggak ada kata kamus putus asa di tangan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu yang di Lauhul Mahfuz ini udah garis tangannya Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di 2024 jadi pemenangnya. Oleh karena itu kita hanya menggapai kemenangan dengan ikhtiar-ikhtiar yang optimal ya. Saya kira itu pesan-pesan yang perlu saya sampaikan pada saudara sekalian sebagai bakal calon anggota legislatif ya. Dan tentu ada suatu hal lagi yang ingin saya ingatkan, bahwa kemenangan ini sungguhnya ya bukan karena ikhtiar basyariah kita, kekuatan kita semata, tapi yang paling menentukan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah menghendaki, rasanya hal-hal yang seolah-olah sulit, nggak terpikirkan dan dianggap oleh kita nggak mungkin, sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu gantungkan segala permasalahan-permasalahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat kita. Itu kita diperintahkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Ya, khususnya salat malam. Shallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah pada saat orang-orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Ya, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, enggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Yasin yang sering kita hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, ya tinggal katakan kun, jadilah. Jadilah aleg. Coba siapa yang mau menolak? Presiden pun menolak nggak bisa. Pasti ada yang terjadi. Ya, karena begitu ikhtiar. Ya, kalau ada mulai, jadilah Anies Baswedan presiden. Siapa yang bisa menolak? Kita nggak bisa.
Siapapun nggak bisa menolak. Ya, dihalang-halangi apa seperti apapun, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, insya Allah jadi. Nah, jadi gitu, jangan putus asa. Ini baru ada rintangan sedikit, wah, mundur Pak Ketua, saya jadi calegnya. Nah, jadi jangan seperti itu. Tapi saya salut dengan teman-teman di Yogyakarta yang punya struggle-nya luar biasa. Ada yang dipindahkan ke dapil yang di luar DIY tapi kerjanya juga optimal. Barusan tadi pagi saya ketemu sama Mas Buddha. Beliau izin nggak ikut ke sini. Kenapa? Udah janjian ke dapilnya. Ya, ke mana tadi? Wonosobo ya. Iya. Ya mudah-mudahan Allah takdirkan beliau menang insya Allah. Nah, begitu saya seperti itulah struggle yang luar biasa ya. Pejuang yang memang bekerja tanpa pamrih dengan tekad yang memang kita ini justru ingin tadi melakukan perubahan-perubahan seperti apa yang diingatkan oleh Pak Letjen Setio Sularso tadi. Ini tantangannya berat, tapi itu harus dijalani. Nah, ini saya harap terjadi pada saudara-saudara sekalian yang hari ini diamanahi sebagai bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada para Kordapil, ya, saya harap Kordapil ini yang bertugas di satu dapil masing-masing kan, koordinator daerah pemilihan, baik daerah pemilihan pusat, daerah pemilihan provinsi, dan daerah pemilihan kota kabupaten se-Yogyakarta. Tugas Bapak Ibu saudara sekalian ini juga berat, ya. Kordapil udah pada berdiri semua. Mana Kordapil? Oh itu Kordapil nih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, para caleg, coba lihat apa Kordapil masing-masing. Ya, dari tampilan Kordapil ini sesungguhnya adalah tampilan-tampilan para pejabat juga. Nah, silakan duduk kembali. Cuma mereka sudah mengorbankan sejak awal. Saya tidak mau jadi anggota legislatif. Ada nggak yang ngedobel? Ngerambut ada nggak? Nggak ada ya. Kordapil ini sudah mengorbankan dirinya, nggak mau jadi anggota dewan. Mungkin nanti mau jadi kepala daerah jangan-jangan. Itu general. Jadi syaratnya jadi Kordapil nggak boleh dicalonkan. Biar dia lebih fair, ya, fair. Oleh karena itu tadi, saudara-saudara sekalian itu bertugas untuk tadi menjaga agar terjadi sinergitas di antara para calon anggota legislatif dengan struktur, terjadi kolaborasi satu sama lain, dan justru tidak kemudian menimbulkan gesekan-gesekan yang akhirnya merusak suara Partai Keadilan Sejahtera. Siap saudara-saudara bertugas seperti itu? Ya. Alhamdulillah. Nah, karena mereka sudah berkorban sedemikian rupa sejak awal, maka saya katakan pada para caleg, perhatikanlah Kordapil masing-masing. Ya, kalau ada rezeki kasihlah Kordapil. Karena mereka sudah berkorban, ya. Ya, saya sebagai presiden partai, insya Allah juga memperhatikan. Ya, kemarin untuk Kordapil pusat, saya sudah berikan bantuan walaupun nggak besar, ya, tapi alhamdulillah ada gitu ya. Dan insya Allah untuk Kordapil provinsi dan kota kabupaten sekarang juga insya Allah akan dibagikan gitu ya. Ya, jangan lihat isinya, ya. Nanti amplopnya dibuang aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak berkenan dengan angka seperti itu, nilai seperti itu, silahkan kembalikan ke DPW. Ini sebagai rasa kebersamaan, ya, bahwa Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi Kordapil, tugas Bapak Ibu berat, ya, harus bisa bersikap adil di antara para anggota legislatif, caleg-caleg ini. Jangan kemudian satu caleg dihambat, nggak boleh masuk ke satu wilayah. Sementara caleg yang lain juga nggak masuk ke situ. Akhirnya caleg dari partai lain yang masuk ke sana. Akhirnya kita nggak dapat suara di daerah itu. Nah, ini harus saya ingatkan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan dengan kerja-kerja yang efektif, sistematis, masif, dan terstruktur, insya Allah ini ikhtiar basyariah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada kita semuanya. Ya, selebihnya tadi munajatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah tempat
satu-satunya bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kekuatan lain kecuali hanya Allah yang bisa memberikan kekuatan pada kita dan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah yang akan menjadi pemenang-pemenangnya. Amin ya rabbal alamin. Ikan kue, ikan sepat dimasak lalu dihidang. SKB CAD sudah didapat, saatnya semangat untuk berjuang. Siap berjuang? Allahu Akbar. Merdeka. Saya kira kita perlu belajar pada kepanduan yang kemarin sudah dilatih, dan yang melatihnya itu nggak tanggung-tanggung jenderal. Ternyata yang melatihnya juga adalah mantan Danjen Kopassus, Pak Letnan Jenderal Matsuni. Ya, beliau karena melihat situasi juga persis sama dengan jenderal seperti ini, dia lihat-lihat secara politik mana nih yang mau saya support nih partainya. Kebetulan dia kenal saya karena dulu satu sekolah dengan saya, hanya beda kelas. Ya, beda kelas, saya IPA 1, beliau IPA 2. Jadi rupanya IPA 2 memang yang banyak berprestasi, salah satunya tadi jadi Danjen Kopassus. Sementara kalau IPA 1 hanya bisa mengantarkan jadi presiden PKS. Alhamdulillah bisa kolaborasi kembali, dan akhirnya kita sama-sama berjuang. Ayolah kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan memang inilah takdir garis kemenangan yang Allah berikan pada kita ya di 2024 ini. Sekali lagi saya terima kasih dan hormat saya pada para jenderal yang sudah memberikan dukungan ke PKS, bahkan all out dukungannya. Hari ini Pak Jenderal Setio Sularso yang memberikan pembekalan di sini. Kemarin di Pekalongan adalah Brigjen Polwan Sianturi ya, dan itu akan saya juga ke beberapa tempat, insya Allah akan berkeliling dengan para jenderal karena mereka sudah memahami betul peta apa yang terjadi di negeri ini. Mereka juga sudah memahami betul bagaimana solusi-solusinya. Hanya memang itu nggak bisa dilakukan sendirian, dan satu-satu caranya adalah kita perlu bersama-sama, dan salah satu wadahnya adalah melalui Partai Keadilan Sejahtera. Allahu Akbar. Merdeka. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.